Ada juga itu Pak Suher itu datang itu dari Indonesia Indonesia. Mantau itu. Masya Allah, Masya Luar Allah. biasa, habis tes PNS, mudah-mudahan lolos beliau. Amin, insya Allah, amin. Oke, Amin. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhiyalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul di acara webinar pada sore hari di Indonesia dan pagi hari di Hungari dalam majelis ilmu yang mulia ini dalam rangkaian kegiatan sharing PCIM Hungaria episode kelima yang diadakan oleh Majelis Kesehatan dan Lingkungan dengan tema hikmah puasa, cara minum obat saat puasa, dan yang paling penting ini mungkin untuk teman-teman yang berada di Eropa saat ini, mungkin tips menjaga kesehatan saat perubahan cuaca. Karena kita ketahui beberapa akhir-akhir ini banyak sekali yang tumbang karena sakit dan cuaca yang berubah secara drastis ya. Sholawat beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang membawa risalah al-Islam yang selalu kita nanti syafaatnya hingga nanti di yaumil akhir. Sebelumnya perkenalkan bagi yang belum kenal ya, nama saya Ikhwan Yuda Kusuma selaku moderator pada webinar pagi dan sore hari ini akan membacakan susunan acara pada hari ini sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Ketua PCIM Hungaria, kemudian yang ketiga pembacaan CV pembicara. Di sini saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Dian Pitaloka, kemudian ada pengisian materi kajian Majelis Kesehatan dan Lingkungan, serta ada sesi tanya jawab dan penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, menginjak acara berikutnya yaitu sambutan dari Ketua PCIM Hungaria kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Ahmad Hidayat untuk menyampaikan sambutannya. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sing Baurekso Mas Ihwan Yuda Kusuma. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin nabiyina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati narasumber kita Mbak Dian Pitaloka, Mas Ihwan selaku Ketua Majelis Kesehatan dan Lingkungan, teman-teman yang hadir pada acara hari ini, seluruh peserta. Ini ada Mbak Inggita juga ya. Mbak Inggita ini, apa ini Mbak Inggita dari Belanda ya? Nah, terima kasih teman-teman seluruh peserta yang hadir pada kegiatan ini. Untuk sesi ini sebenarnya kita lebih membahas tentang masalah kesehatan dan tips obat karena ini sebenarnya terlihat sederhana namun sangat penting. Nah, kemarin karena cuaca, oh ya ini Mbak Inggita dari Amsterdam. Selamat datang Mbak Inggita. Nah, jadi karena perubahan cuaca itu banyak teman-teman yang tumbang. Meskipun COVID itu sudah menjadi endemik, tapi kenyataannya masih sebagian itu kena flu yang mirip-mirip COVID juga, termasuk saya kemarin tumbang. Nah, pengalaman saya ketika sakit kemarin sempat tanya-tanya ke Mas Iwan kalau minum obat bagaimana itu. Karena saya punya beberapa opsi obat. Saya karena memang demamnya tinggi tuh sampai gusi-gusi juga ikut panas itu karena demamnya. Jadi kadang saya nggak ngitung jam itu. Waduh, kalau udah lagi panas tinggi minum saja itu obatnya. Jadi ketika
besoknya itu acara di Budapest, malam itu saya mau ke kamar mandi itu, kayaknya mau pingsan itu dan mual, mungkin karena kebanyakan minum obat. Saya sudah mikir, "Waduh, jangan-jangan ginjal saya sudah bocor ini." Karena minum obat, jadi mikirnya sudah macam-macam. Jadi itu sangat penting. Nah, yang kedua, bahkan, sebenarnya obat-obat itu juga menarik ketika berbicara dengan Indonesia sebagai negara yang berkebudayaan. Mungkin saat ini juga sudah banyak, obat-obat yang memang dikembangkan di Indonesia yang berbasis kebudayaan. Misalkan zaman dulu, kita kenal orang sakit, kalau dikompres itu dicampur dengan daun beluntas, ya misalnya begitu. Terus kemudian ada ketika sakit orang-orang tinggal ambil, jamu-jamu di semak-semak rumah gitu ya. Saat ini mungkin itu sudah dikembangkan menjadi obat modern. Jadi sebenarnya banyak juga obat-obat dulu yang sebenarnya ampuh, mungkin saat ini yang berasal dari kebudayaan kita mungkin belum bisa dikembangkan. Jadi itu tentu orang-orang farmasi mungkin bisa memikirkan hal itu. Misalkan kedua tadi, guyonannya, yang lagi viral di Indonesia itu ada Ida Dayak ya, terus kemudian orang patah tulang dioles-oles dikit tuh tiba-tiba sembuh. Nah, bahkan tidak hanya obat itu, ternyata kalau dari Kalimantan dulu juga banyak macam-macam obat. Bahkan ada yang viral itu, dulu itu ketika orang sakit kanker minum, tetesan air dari akar apa gitu ya, itu sampai rame juga laris juga pohon itu yang kemudian dijual di pinggir-pinggir jalan. Tapi obat-obat yang berbasis, berasal dari kebudayaan yang memang sudah lama dan memang terbukti, mungkin perlu banyak dikembangkan oleh para ahli obat. Nah, yang ketiga karena obat ini sangat penting bagi kita dan, kadang kita menyepelekan, mungkin kita tidak tahu jangan-jangan ketika kita minum obat itu terlalu kencang kayak seperti saya itu jangan-jangan akhirnya penyakitnya juga kebal. Saya dulu ketika di Indonesia, misalkan ketika kena flu gitu ya, lah itu saya sudah terbiasa dengan obat Rinos. Teman-teman sudah tahu obat Rinos itu kan satu biji agak mahal itu, 5.000 apa ya, saya lupa dulu ya. Dulu masih belum dilarang itu, bahkan kalau nggak sembuh-sembuh semalam bisa 2 Mas Ikhwan, saya itu minum itu. Jadi jaraknya dekat. Karena kalau saya flu itu ketika pakai Rinos tinggal tidur bangun tuh udah kering. Nah, dan tidak hanya itu pernah sama batuknya itu yang namanya OBH Kombi Plus itu, satu botol itu nggak perlu pakai sendok gitu langsung saya minum kayak teh gitu. Jadi kalau lagi gatal langsung minum. Saya sampai datang ke apotek itu 3 kali, saya sampai bilang ke apotek, "Ini nggak ada teh yang lebih dahsyat dari OBH," gitu ya. Dikasih obat botol lain, langsung saya minum aja itu Mas Iwan. Jadi model kayak minum sirup aja itu, kayak minum teh gitu, karena udah gatel. Nah, kemudian banyak orang bilang katanya, kalau terlalu banyak dosisnya itu nanti lama-lama sakit dikit itu obat-obat itu tidak mempan, harus yang lebih dosisnya lebih tinggi karena kebiasaan begitu. Nah, jadi mudah-mudahan dalam seminar ini, dalam webinar ini bisa dihasilkan, pencerahan baru bagi teman-teman, bagaimana ketika mengatasi perubahan cuaca misalkan karena sakit. Karena perubahan cuaca ini tidak hanya di Eropa, saya pikir juga di Indonesia cuaca juga sering berubah-ubah dan karena climate change itu banyak orang yang sakit. Nah, mudah-mudahan melalui forum ini bisa dihadirkan new insight, bagaimana menjaga kesehatan, kemudian bagaimana kita menggunakan obat-obat itu. Demikian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita menginjak acara inti, yaitu pemaparan, informasi mengenai kesehatan dari Ibu Dian Pitaloka. Tapi sebelum itu, saya mohon izin untuk menyampaikan, CV beliau. Eee,
nama beliau beserta gelar yaitu Dr. Apoteker Dian Ayu Eka Pitaloka, MSI. Beliau adalah dosen di Universitas Pajajaran di Sumedang di Kabupaten Bandung. Kemudian beliau menyelesaikan studi S1-nya di Farmasi UNEJ Jember, ya mungkin banyak sekali rekan-rekan dari Jawa Timur juga di sini. Kemudian beliau menyelesaikan studi S2-nya di Sekolah Farmasi ITB dan juga S3-nya juga dari Sekolah Farmasi ITB. Beliau juga berkesempatan menjadi visiting researcher juga di University of Cambridge di UK, ya, sehingga beliau mungkin juga bisa sharing saat di sana perubahan cuaca saat itu winter juga kalau nggak salah, ya, sehingga bagaimana cara memanage diri di cuaca yang berubah-ubah baik di Indonesia dari hujan yang terus-menerus ya kalau di Indonesia rekan-rekan dari Indonesia, kemudian kemarau yang tiba-tiba datang kemudian hujan lagi kayak gitu, dan juga di Eropa sendiri kita ada perubahan cuaca yang harusnya sekarang sudah spring pun ternyata belum officially spring, suhu masih di bawah 5 derajat Celcius. Beliau adalah ahli di bidang infectious disease dan mengenai pengobatan berkaitan dengan bakteri dan infeksi. Jadi buat rekan-rekan semua mungkin bisa berkonsultasi juga berkaitan dengan COVID dan lain sebagainya yang mungkin sedang menjalar di Hungaria dan mungkin juga ada di Indonesia juga ya. Bagaimana cara untuk menjaga kesehatan di kondisi seperti ini, terlebih kita saat puasa, bagaimana cara mengkonsumsi obatnya dan bagaimana memanage obat-obatan tertentu yang memang harus butuh perhatian supaya tidak terjadi seperti pengalaman Bapak Ahmad Hidayat tadi sampai mual muntah setelah minum obat yang tidak sesuai dengan aturan pakainya. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan screen-nya kepada Bu Dian Pitaloka. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Iwan, kemudian Pak Hidayat atas brief introduction-nya terkait saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mungkin ya kalau di sana jam-jam 10. Kalau di sini selamat sore karena sudah masuk asar jam 3.15.16 di Indonesia. Saya izin share screen terlebih dahulu, Bapak Ibu. Mohon maaf suara saya terdengar jelas ya, Bapak Ibu? Ya, terdengar jelas. Oke. Saya panggilnya enaknya Bapak Ibu atau siapa? Rekan-rekan saja nggak apa-apa. Lebih oke. Biar Isinya lebih memang ini. Bapak Ibu, tapi jiwanya masih terasa muda semua ini. Oh, oke. Iya Pak. Berarti saya panggil rekan-rekan saja biar lebih akrab gitu ya Pak. Oke, sebelumnya saya berterima kasih kepada Pak Iwan, kemudian pada PCIM Hungaria karena sudah memberikan kesempatan untuk saya mungkin untuk sharing bersama Bapak Ibu semua di sini dan juga untuk berdiskusi ya terkait bagaimana penggunaan obat pada saat bulan puasa. Nah, langsung saja rekan-rekan semua, pada bulan Ramadan ini merupakan bulan suci di mana kita sebagai umat Muslim diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana yang tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Dan kesehatan saat menjalankan ibadah puasa itu merupakan anugerah yang tidak ternilai gitu. Seorang Muslim yang menderita penyakit yang mengharuskan untuk rutin minum obat itu tentu akan mengalami perubahan dan penyesuaian
waktu minum obat, gitu. Apabila penyakit yang diderita itu terkontrol dan memungkinkan untuk menjalankan ibadah puasa, maka yang perlu eee, kita semua ketahui adalah bagaimana atau apa saja obat-obat yang tidak membatalkan puasa, kemudian eee, bagaimana penggunaan obat saat puasa yang baik dan benar, dan bagaimana mengatur cara minum obat atau frekuensi minum obat yang benar saat berpuasa. Kalau rekan-rekan perhatikan gitu ya, kalau bukan bulan puasa mungkin eee, frekuensi untuk minum obat itu dibagi 24 jam gitu ya, dibagi dengan frekuensinya, bisa 1 kali, 2 kali, atau 3 kali. Tapi kalau dalam bulan puasa itu bisa berbeda gitu. Kalau di Indonesia berarti sekitar berapa, 10 atau 11 jam gitu ya. Jadi waktunya akan semakin sedikit. Jadi perlu adanya Mmm, perbedaan, baik itu cara penggunaan obat saat puasa maupun untuk mengatur frekuensi cara minum obatnya. Nah, yang pertama kita mungkin akan membahas obat-obat apa saja yang tidak membatalkan puasa. Ya, jadi prinsipnya obat yang tidak membatalkan puasa itu adalah obat-obat yang dalam bentuk tidak diminum melalui mulut, atau kita biasanya bilang peroral, dan tidak masuk ke saluran cerna. Nah, obat-obat apa saja itu? Contohnya adalah obat yang diabsorpsi atau diserap melalui kulit gitu, seperti obat-obat dalam bentuk salep atau bentuk krim, kemudian bentuk plester atau bentuk patch kita kenalnya gitu ya. Karena itu tidak langsung masuk ke saluran cerna atau tidak digunakan secara peroral. Kemudian yang kedua adalah obat-obat yang diselipkan di bawah lidah atau kita sebutnya adalah sublingual. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti akan mendapatkan gitu ya obat-obat yang dimasukkan atau dikonsumsi di bawah lidah gitu, sublingual. Contohnya adalah obat-obat isosorbit dan nitrogliserin, yaitu biasanya obat-obat ini digunakan untuk nyeri dada gitu ya, untuk jantung koroner. Karena efeknya akan memberikan efek yang lebih cepat gitu ya dibanding untuk obat-obat yang dikonsumsi melalui diminum atau peroral. Nah, kemudian obat-obat yang tidak membatalkan puasa lainnya adalah obat-obat yang disuntikan, yaitu melalui kulit atau otot, kita bilangnya subkutan, atau disuntik melalui sendi, dan juga disuntik melalui vena atau intravena. Nah, tapi ada yang bisa membatalkan puasa, contohnya adalah pemberian makanan melalui intravena. Jadi contohnya adalah TNP, kita sebutnya adalah total parenteral nutrition. Nah, itu bisa membatalkan puasa rekan-rekan semua, karena dia prinsipnya adalah memasukkan makanan gitu ya ke dalam lambung kita gitu, tapi tidak secara peroral. Kemudian ada obat tetes mata atau obat tetes telinga, itu juga tidak membatalkan puasa. Jadi rekan-rekan semua aman untuk menggunakan obat itu pada saat puasa gitu. Kemudian obat kumur atau mouthwash, sejauh obat kumur tersebut tidak tertelan. Kemudian obat asma juga yang berbentuk inhaler itu Bapak Ibu bisa rekan-rekan bisa gunakan, karena obat asma itu jalurnya berbeda. Jadi tidak masuk ke saluran pencernaan, tapi masuknya ke saluran pernafasan. Jadi aman untuk digunakan dan tidak membatalkan puasa. Kemudian pemberian gas oksigen juga karena dia masuknya ke saluran pernafasan, bukan ke saluran pencernaan. Kemudian obat-obat yang digunakan melalui rektum. Contohnya adalah suppositoria atau melalui dubur gitu ya, rekan-rekan. Ada juga ovula, mungkin itu khusus untuk wanita yang diberikan melalui vagina. Jadi itu masih bisa digunakan
oleh rekannya semua dan tidak membatalkan puasa. Nah, prinsip dari penggunaan obat pada saat bulan puasa itu secara garis besar sebenarnya hanya 2, yaitu cara minum obatnya apakah sebelum atau sesudah makan, dan kemudian frekuensinya yang harus diatur. Apakah 1 kali sehari, 2 kali sehari. Nah, kapan itu digunakan gitu. Nah, selama bulan Ramadan, pola makan dan minum itu kan berubah gitu ya, seperti yang saya informasikan sebelumnya. Jadi waktu yang leluasa untuk minum obat itu berubah dari 24 jam misalnya menjadi hanya 10 atau 11 jam gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita meminum obat agar efek terapinya atau efeknya di dalam tubuh kita itu menjadi optimal dalam kurun waktu yang singkat tersebut. Nah, kalau dari segi waktu, cara minum obat itu terbagi menjadi sebelum makan dan sesudah makan secara garis besar. Mungkin Bapak Ibu diinformasikan gitu ya oleh dokternya ataupun oleh apoteker atau farmasisnya di sana. Nah, jadi dokter atau farmasis atau apoteker itu akan memberitahukan apakah obat ini diminum sesudah atau sebelum makan. Gitu. Nah, kalau misalnya ya, kalau misalnya obat itu diminum sebelum makan, atau mengharuskan ya untuk diminum sebelum makan berarti sekitar 30 menit sebelum makan sahur atau makan malam gitu ya, atau makan besar. Kemudian kalau sesudah makan, berarti kondisi lambung itu kan harus terisi terlebih dahulu. Jadi Bapak itu harus makan terlebih dahulu, kemudian kira-kira 10 sampai 15 menit baru dikonsumsi obatnya, terus setelah makan besar. Tapi ada juga obat-obatan yang harus diminum tengah malam gitu, sesudah makan. Nah, ketika ada obat-obat yang diminum tengah malam, itu sebelum meminum obat, perut Bapak Ibu tidak boleh kosong gitu ya. Jadi diharuskan untuk makan cemilan dulu atau snack dulu. Misalnya biskuit gitu ya sebelum minum obat. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang tengah malam ini khusus Bapak Ibu tidak boleh kosong pencernaannya. Nah, kalau kita berbicara tentang jadwal minum obat, itu berarti berkaitan dengan frekuensi konsumsi obat gitu ya. Jadi berapa kali obat ini harus diminum dalam sehari. Nah, perubahan jadwal waktu minum obat saat puasa dan dosis atau kekuatan obat itu mungkin dapat mempengaruhi efek terapi atau efek yang akan dirasakan oleh rekan-rekan semua. Nah, karena itu perlu kehati-hatian dalam merubah jadwal minum obat selama bulan puasa. Dan tentu harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter ataupun dengan farmasis atau apoteker di sana gitu ya. Nah, contohnya saja misalnya penggunaan obat-obat pada saat puasa yang diminum 1 kali sehari. Nah, kalau 1 kali sehari obat yang diminumnya itu tidak ada perbedaan ketika digunakan saat puasa gitu. Bisa malam hari setelah berbuka atau pada saat sahur. Jadi lebih fleksibel kalau diminum 1 kali sehari. Tapi kalau obat tersebut mengharuskan untuk diminum 2 kali sehari, nah disarankan untuk diminum pada saat sahur dan saat berbuka puasa. Dengan informasi apakah diminum setelah makan ataupun sebelum makan. Seperti tadi ya, kalau sebelum makan berarti 30 menit sebelum makan besar, kalau sesudah makan berarti 15 menit, 10 atau 15 menit setelah
makan besar. Kemudian kalau misalnya obat yang diminum, ada yang 3 kali sehari atau 4 kali sehari, jadi kalau di hari biasa itu artinya kan obat diminum tiap 8 jam gitu ya atau 6 jam. Misalnya contohnya adalah obat-obat antibiotik. Nah, hal ini kan tidak memungkinkan pada saat berpuasa gitu ya. Jadi, solusinya biasanya, dokter atau apoteker itu akan mengganti obat yang rekan-rekan, minum itu menjadi, obat yang, bisa dilepaskan secara perlahan-lahan di dalam tubuh. Kita sebutnya adalah, ada obat yang, sustained release atau ya, ya jadi obat yang diminum 3 kali 1 atau 4 kali, dalam sehari itu kan tidak memungkinkan pada saat bulan puasa. Maka dokter dan, apoteker itu akan, mengganti, eee, obat yang Bapak Ibu atau rekan-rekan, konsumsi itu menjadi obat-obat yang, dilepaskan secara perlahan-lahan di dalam tubuh, atau kita sebutnya sustained release atau extended release. Atau, diganti jenis lain, tapi yang memiliki, khasiat yang sama gitu ya, atau efek terapi yang sama. Namun bekerjanya panjang gitu ya, jadi bisa, 1 kali sehari gitu. Jadi, atau 2 kali sehari. Jadi Bapak Ibu fleksibel untuk, mengkonsumsi itu. Contohnya apa? Contohnya misalnya untuk penyakit-penyakit yang, hipertensi gitu ya, karena kan hipertensi itu harus obatnya diminum, setiap hari dan biasanya bisa, lebih dari 2 kali dalam sehari. Nah itu misalnya Captopril, Captopril itu diminumnya 3 kali sehari misalnya. Nah itu dapat diganti dengan contohnya Lisinopril gitu ya. Jadi Lisinopril itu, efeknya sama, dan khasiatnya sama dengan Captopril. Tapi Lisinopril ini digunakan hanya 1 kali sehari dalam, konsumsinya gitu. Jadi, lebih mudah gitu ya untuk dikonsumsi dan mengatur, jadwal minum obatnya pada saat, bulan puasa. Oke. Nah, sebenarnya untuk, minum obat, atau panduan minum obat saat bulan puasa itu sangat sederhana ya, karena, hanya mengubah frekuensi dari, obat yang Bapak Ibu konsumsi dan bagaimana cara meminumnya, apakah sebelum dan sesudah. Kemudian, ada beberapa, informasi, obat yang mungkin, Bapak Ibu harus atau rekan-rekan harus perhatikan gitu, terutama, obat-obatan yang, untuk penyakit-penyakit yang mengharuskan, diminum setiap hari obatnya atau, bahkan seumur hidup gitu ya. Apa contohnya untuk penyakit-penyakit degeneratif, bisa diabetes misalnya, kemudian ada obat, hipertensi seperti contoh sebelumnya. Nah, yang pertama saya akan bahas dulu terkait, penyakit yang, mungkin, sering, dirasakan gitu, pada saat, bulan puasa gitu, terutama untuk, eee, individu-individu yang dia punya MAH gitu. Karena kan kita dibatasi gitu ya untuk, konsumsi makanannya gitu. Padahal untuk, orang-orang yang punya MAH itu, eee, berbeda gitu. Jadi orang-orang yang punya MAH itu biasanya kan makannya sedikit-sedikit tapi sering gitu ya, agar, asam lambungnya, tidak naik gitu. Tapi bagaimana, ketika di bulan puasa? Nah ini ada beberapa catatan gitu ya. Nah, obat-obat yang digunakan pada saat, Bapak Ibu merasakan MAH itu, biasanya, hanya terbagi menjadi 2. Ada yang,
diminum 1 kali sehari atau bisa diminum 2 kali sehari. Nah, kalau Bapak, Ibu, atau rekan-rekan itu diresepkan oleh dokter atau oleh farmasisnya atau oleh apotekernya, itu obat-obat yang hanya digunakan sekali dalam sehari, misalnya omeprazol, kemudian lansoprazol, esomeprazol, atau pantoprazol, sebaiknya itu diminum pada malam hari sebelum tidur. Hal ini disebabkan karena asam lambung itu mencapai kadar paling tinggi pada saat dini hari gitu. Sehingga ketika Bapak Ibu minumnya di malam hari, nah itu untuk mencegah kenaikan asam lambung yang berlebihan di pagi harinya. Itu ya. Kemudian ada juga yang 2 kali sehari, misalnya ranitidin, simetidin, atau famotidin. Nah, itu hendaknya dipilih saat pada malam hari sebelum rekan-rekan atau Bapak Ibu tidur, itu diminumnya, dan pada waktu makan sahur. Kenapa diminumnya gitu? Kalau dalam rentang waktunya kan terlalu sempit ya, tapi tujuannya adalah sama seperti yang tadi ya. Karena asam lambung itu mencapai kadar paling tinggi pada saat pagi hari. Jadi diminumnya pada malam hari atau pada waktu sahur itu untuk mencegah kenaikan asam lambung yang berlebihan. Kemudian mungkin kalau hal-hal yang bisa mencegah gitu ya atau membantu untuk pengidap emah itu agar dia bisa berpuasa lebih lancar itu mungkin usahakan untuk selalu sahur gitu ya. Jadi emah itu akan kambuh biasanya di siang hari, misalnya jam-jam 10 gitu atau jam-jam 12 siang. Gitu, untuk menyiasatinya rekan-rekan itu harus makan mendekati di waktu imsak. Gitu dan dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang lambat untuk dicerna. Apa misalnya? Misalnya adalah karbohidrat kompleks, gitu ya, bisa gandum, bisa kentang dan segala macam. Hal ini untuk agar makanan-makanan itu lambat dicerna dalam tubuh, kemudian agar rekan semua tidak mudah lapar dan lemas di siang hari. Bisa nasi merah, bisa kentang, bisa apalagi kacang-kacangan gitu ya. Dan ketika berbuka itu hindari minuman-minuman yang dapat meningkatkan asam lambung. Misalnya makanan-makanan pedas, kemudian makanan-makanan atau minuman-minuman yang mengandung kafein. Dan tidak dianjurkan dengan porsi yang terlalu banyak dalam satu waktu. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah obat-obatan anti diabetes. Jadi sama prinsipnya obat-obat anti diabetes ini juga harus diminum setiap hari. Dan dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Agar gula darah rekan-rekan semua itu terkontrol. Nah, penderita diabetes dengan tingkat kadar gula yang masih bisa dikontrol itu atau cenderung stabil dapat ikut berpuasa. Tapi berpuasa itu tidak dianjurkan untuk individu yang dia menderita hipoglikemia gitu ya, atau kadar gula darahnya itu tidak bisa dikontrol. Nah, prinsipnya sama, ada obat-obatan yang diminum 1 kali dalam sehari dan ada yang 2 kali sehari. Misalnya kalau yang 1 kali sehari itu misalnya glimepirid, glibenclamid, atau glipizid. Nah, sebaiknya ini digunakan pada saat berbuka puasa, gitu ya, untuk mengontrol kadar gula dalam darah. Itu karena pada saat malam hari itu kecenderungan gula dalam darah itu akan meningkat secara berlebihan, berbeda pada waktu pagi hari gitu. Jadi obat-obat anti diabetes ini yang diminum 1 kali sehari itu sangat baik ketika dikonsumsi pada malam hari.
Kemudian, namun apabila obat anti diabetes, Bapak, Ibu, atau rekan-rekan itu diresepkan 2 kali dalam sehari, misalnya metformin, ini adalah obat yang sering diresepkan gitu ya oleh, dokter. Nah, ini disarankan untuk diminum saat berbuka puasa dan malam hari sebelum tidur. Tapi, obat-obat ini, obat-obat anti diabetes ini sangat, eee, dihindari penggunaannya pada saat makan sahur. Kenapa? Agar tidak terjadi keadaan hipoglikemia pada saat berpuasa di siang harinya. Oh, ini, bukan obat anti diabetes ya Bapak Ibu, tapi ini adalah obat penurun kolesterol, simvastatin. Kalau obat penurun kolesterol ini, contohnya adalah simvastatin, atorvastatin, dan rosuvastatin, itu golongan statin. Itu paling baik diminum, di waktu-waktu, jam-jam 7 malam sampai jam-jam 9 atau saat menjelang tidur malam. Karena sama, memberikan efek yang lebih baik. Jadi, produksi, kolesterol itu terjadinya di malam hari. Jadi ketika obat ini diminum di malam hari akan memberikan efek yang lebih baik, gitu ya, dibandingkan diminum pada saat, sahur. Dan biasanya obat-obat ini konsumsinya 1 kali sehari. Nah, kemudian ada obat antihipertensi. Kalau prinsip dari obat antihipertensi ini sama dengan obat anti diabetes, jadi dia harus diminum, seterusnya gitu, agar, tekanan darahnya terkontrol. Kalau yang diabetes itu agar gula darahnya terkontrol, tapi kalau antihipertensi itu agar tekanan darahnya terkontrol. Jadi kalau obat, antihipertensi itu, dokter atau apoteker itu akan menganjurkan kalau Bapak, Ibu, atau rekan-rekan itu mendapatkan resep obat yang harus diminum, 3 kali sehari atau 4 kali sehari, Bapak, Ibu bisa, mmm, menanyakan gitu ya ke dokter atau ke apoteker, apakah obat-obat ini bisa diganti, ke obat-obat yang diformulasikan untuk pemakaian dalam seharinya, sekali dalam sehari. Karena obat-obat antihipertensi ini sudah banyak sekali diformulasikan untuk pemakaian, sustained release atau extended release ya, atau sekali dalam sehari. Nah, kalau misalnya, dokter itu telah meresepkan antihipertensi semacam ini atau 1 kali dalam sehari, lebih disarankan agar obatnya ini diminum saat makan sahur. Sehingga, obat tersebut dapat mengendalikan tekanan darah, rekan-rekan semua selama beraktivitas di siang hari. Contohnya adalah yang tadi ya, seperti yang saya tadi informasikan, captopril misalnya kan diminum 3 kali dalam sehari, itu dapat diganti menjadi lisinopril 1 kali, dalam sehari dan diminum, pada saat makan sahur. Nah, mungkin, rekan-rekan juga sering mengalami perubahan cuaca yang sangat, ekstrim gitu ya, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Tiba-tiba, panas gitu ya dan tiba-tiba, dingin sekali gitu. Nah, hal ini membuat tubuh itu, rentan terkena, penyakit. Nah, penyakit akibat, cuaca ekstrim itu, prinsipnya adalah penyakit yang disebabkan oleh menurunnya daya tahan tubuh, rekan-rekan semua. Karena tubuh itu harus, adapt gitu ya atau beradaptasi dengan, perbedaan suhu yang cukup signifikan. Dan penyakit-penyakit yang sering menyerang, pada saat, cuaca ekstrem ini adalah, biasanya yang paling sering ada batuk pilek, kemudian ada, ISPA atau, infeksi saluran pernafasan akut, kemudian ada infeksi norovirus gitu, atau penyakit pada saluran cerna yang
rekanan semua mungkin akan merasakan, diare akibat infeksi ini. Dan kalau untuk, pencegahannya itu, yang pertama bisa, menjaga kebersihan diri dari Bapak Ibu semua atau rekan-rekan semua. Contohnya adalah ya cuci tangan dengan teratur. Nah, penting untuk mencuci tangan secara teratur. Pasalnya tangan itu kan dapat membawa banyak kuman gitu ya dari berbagai permukaan yang disentuh gitu sepanjang, hari gitu. Dan, biasanya kita, nggak sadar gitu. Tiba-tiba kita, nempel ke sana kemari tangan kita gitu ya, kemudian kita comot makanan gitu tanpa kita sadari. Nah itu, bisa, men-trigger adanya, infeksi yang norovirus itu tadi, sehingga menyebabkan diare. Kemudian hindari juga menyentuh mulut, mata, atau telinga karena akan memudahkan kuman dan virus masuk ke tubuh. Kemudian Bapak Ibu juga bisa kalau misalnya sudah, sakit tenggorokan gitu ya, bisa berkumur, dengan, air hangat dengan, sedikit garam. Nah berkumur ini adalah cara sederhana yang, Bapak Ibu atau rekan-rekan bisa lakukan gitu untuk menghilangkan bakteri yang mungkin tertinggal, di mulut, rekan-rekan semua atau di tenggorokan Bapak Ibu semua atau rekan-rekan semua. Dan dianjurkan untuk berkumurnya itu sekitar, 60 detik gitu ya dan kemudian memuntahkan. Dan tadi, untuk berkumur itu kan tidak membatalkan puasa. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan itu, selama, eee, berpuasa. Jadi tidak masalah, asalkan tidak, tertelan. Kemudian, tetap aktif. Jadi olahraga ringan secara teratur 40 menit, olahraga misalnya selama 3 atau hingga 5 hari, per minggu, itu dapat membuat sistem kekebalan dari rekan-rekan semua itu, menjadi, lebih baik gitu ya, sehingga mampu melawan penyakit-penyakit yang, rawan pada saat cuaca ekstrim. Kemudian, tetap terhidrasi. Nah, biasanya, kalau di saat bulan puasa itu kita, konsumsi gitu ya, air minumnya itu secara tidak sadar berkurang gitu ya. Yang biasanya dianjurkan adalah 8 gelas, dalam sehari, karena kita dikasih waktu yang sempit gitu ya untuk, makan dan minum, jadinya kita tanpa sadar bisa, minum air putihnya itu jadi berkurang gitu. Nah itu, eee, dianjurkan untuk rekan semua itu, jangan sampai terjadi gitu ya, Bapak Ibu bisa mensiasati, bagaimana caranya agar 8 gelas sehari itu masih tetap terpenuhi, meskipun, dengan waktu yang sempit gitu ya, selama, berbuka sampai menjelang, eee eee, pada waktu sahur, agar, tubuh Bapak Ibu tetap terhidrasi. Dengan adanya hidrasi ini juga membantu menjaga, selaput lendir dari, Bapak Ibu atau rekan-rekan semua di, saluran, hidung ya atau saluran pernafasan, itu agar tetap lembab. Sehingga, mungkin bakteri-bakteri atau virus yang masuk ke situ, eee, akan mudah dikeluarkan gitu ya dari dalam, tubuh. Kemudian disarankan untuk memakan makanan antiinflamasi, eee, artinya makanan-makanan yang padat nutrisi, yang tinggi antioksidan dan juga memiliki sifat, antiinflamasi, gitu ya. Karena, dapat meningkatkan atau membantu meningkatkan kekebalan dan melindungi tubuh agar tidak, sakit gitu ya akibat perubahan cuaca. Misalnya apa, sayur-sayuran berdaun gelap misalnya, kemudian ada beri-berian. Kemudian, salmon, mungkin Bapak Ibu yang di luar negeri, sangat mudah gitu ya, dengan, harga yang affordable gitu untuk mendapatkan salmon. Kemudian, kacang-kacangan misalnya, seperti almond gitu ya, itu juga dapat meningkatkan, kekebalan tubuh gitu selama, pergantian musim atau cuaca ekstrim ini. Dan yang terakhir adalah mengkonsumsi suplemen.
Mmm, Bapak Ibu mungkin atau rekan-rekan mungkin memerlukan multivitamin gitu ya untuk membantu menjaga daya tahan tubuh karena mengonsumsi suplemen ini atau, multivitamin ini dapat mencukupi kebutuhan vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh seharian gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu, atau rekan-rekan itu masih merasa, tidak cukup gitu ya hanya dengan, dari konsumsi makanan saja. Nah, Bapak Ibu bisa, dibantu dengan mengonsumsi, suplemen atau multivitamin. Biasanya yang paling mudah itu adalah, vitamin C ya atau vitamin C. Kalau di, eee, Indonesia itu, vitamin-vitamin yang dia sifatnya imunomodulator, itu juga, banyak ya di sini. Ya, mungkin itu, Bapak Ibu atau rekan-rekan semua yang bisa saya, sharing-kan atau, informasikan ke, Bapak Ibu semua atau rekan-rekan semua. Dan mangga kalau misalnya ada, eee, sharing lainnya atau diskusi lainnya, kita, perbanyak diskusi saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas paparannya dari Ibu Dian dan atas waktunya untuk menyempatkan berbagi ilmu kepada kami semua. Oke, untuk para peserta sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat, tapi mungkin ada yang ingin bertanya langsung, boleh raise hand. Silakan, barangkali ada yang mau berkonsultasi langsung. Dari rekan-rekan sekalian mungkin Pak Hidayat, Mbak Nani, atau Itu ada yang raise hand itu. oke. Silakan kepada saudara Misworo. Ya, silakan. Oke, sebelumnya terima kasih Pak Iwan sudah memberikan waktunya buat saya untuk bertanya dan terima kasih juga buat Bu Dian yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan materi pada sore hari ini di Indonesia. Jadi pertanyaan saya itu seperti ini, Bu. Saya itu sering kali mendengar baik apoteker mungkin di TikTok atau di sosial media bahwasanya ketika kita itu mengkonsumsi obat itu harus diberi jarak antara waktu 15 sampai 2 jam. Mungkin semua orang tahu bahwasanya itu tujuannya agar obatnya itu lebih terserap di saluran gastrointestinal. Namun saya tuh pengen tahu alasan spesifik mengapa gitu loh, Bu. Kurang lebih seperti itu. Mengapa 15 menit sampai 2 jam selain agar obatnya tuh terserap itu kenapa gitu, Bu? Terima kasih. Oke, mungkin bisa langsung dijawab satu persatu kali ya Bu ya, biar karena pertanyaannya cukup banyak dan cukup ramai juga di grup di bagian chat ya. Silakan Bu Dian. Ya, yang mana dulu berarti? Yang tadi yang ditanyakan langsung Bu. Nanti yang chat nanti setelah yang bertanya langsung sudah selesai. Oh ya, oke. Ya, terima kasih, Mas atas, pertanyaannya. Iya, kalau secara sederhana penggunaan obat itu memang ada 2. Ada, sebelum makan dan sesudah makan, itu prinsipnya. Kenapa ada 2 itu? Tujuan utamanya adalah agar obatnya itu adalah efektif di dalam tubuh. Karena ada obat-obat yang, dibantu misalnya gitu ya, dibantu oleh saluran cerna misalnya atau, oleh makanan agar efeknya bagus atau efek terapinya istilahnya atau khasiatnya gitu, itu, optimal gitu ya di dalam tubuh. Tapi ada juga yang, justru, dalam kondisi perutnya harus kosong gitu, atau nggak ada makanan gitu di dalam, saluran cerna. Karena, agar efeknya itu atau khasiatnya itu, optimal gitu, ya Mas, gitu. Nah, kenapa, para apoteker itu istilahnya memberikan jeda gitu ya, tadi kan 15 menit atau 20, berapa tadi? 2 jam gitu ya, bisa sebelum atau setelah makan. Nah itu tadi, ya berkaitan dengan efeknya gitu, karena kalau obat itu ada, kita bilangnya farmakokinetik misalnya gitu.
ada proses namanya ATME. Ada proses kan obat ketika kita minum atau kita konsumsi itu kan nggak langsung kasih efek ya. Perlu ada waktu kan. Misalnya kita minum obat tertentu, nggak langsung 5 menit atau 10 menit kita minum obatnya langsung berefek kan enggak. Jadi ada prosesnya di situ, ada proses ATME namanya, ada absorpsinya dulu, harus diabsorpsi dulu di saluran cerna, kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh, kemudian di metabolisme sama yang di dalam tubuh gitu ya. Kemudian baru dikeluarkan dari tubuh. Nah, yang tadi itu, yang makanan itu kaitannya sama absorpsi. Jadi absorpsinya itu bisa dibantu dengan makanan dan tidak dibantu dengan makanan. Dan itu adalah 15, bukan 15 ya sebenarnya kalau bisa 30 menit. Idealnya adalah 30 menit sebelum atau setelah makan. Nah, itu fungsinya itu tadi. Absorpsinya itu dibantu oleh makanan dan dibantu atau tidak dibantu oleh makanan gitu. Jadi setiap obat itu punya karakteristik absorpsi yang berbeda-beda. Dan waktu idealnya itu adalah 30 menit atau 1 sampai 1 jam sebenarnya. Makanya apoteker atau farmasis di sana itu menganjurkan gitu ya untuk dimakannya seperti dikonsumsinya atau diminumnya seperti itu. Karena ada juga nanti kalau kita bicara di kesehatan tuh ada interaksi obat juga. Jadi makanan-makanan itu juga bisa menurunkan efek dari obatnya juga gitu. Jadi beberapa makanan itu bisa berinteraksi gitu istilahnya di dalam tubuh kita dengan obat-obatan tertentu gitu. Jadi makanya obat-obat tersebut harus dalam keadaan kosong, yaitu untuk apa? Agar kembali tadi efek dari obatnya adalah optimal. Itu mungkin itu ya yang bisa saya informasikan. Oke, ya. Terima kasih kepada Ibu Dian. Ya, mungkin itu berkaitan dengan waktu pengosongan lambung, efektivitas, terpengaruh juga adanya makanan ya, teman-teman semua. Jadi memang kita harus memperhatikan nih waktu minum obatnya, tidak bisa sembarangan seperti tadi pengalaman Bapak Ahmad Hidayat ya. Oke, silakan ada yang mau bertanya secara langsung mungkin dari rekan-rekan semua. Silakan raise hand. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Ya. Saya Muhammad Firmansyah ingin bertanya tentang obat atropin, Pak. Untuk Bu Dian apa ya? Untuk obat atropin itu kan khusus untuk miopia ya, Pak. Ya, Bu. Nah, mekanisme kerja obat atropin pada mata itu gimana, Bu? Kok bisa obat tetes bisa mengobati mata rabun? Sudah, Mas Firmansyah? Oke. Ya, pertanyaannya mungkin saya ini ya, Bu, apa kan obat atropin itu kan digunakan di mata, bagaimana dia digunakan untuk mengurangi mata rabun, dan sebenarnya boleh nggak sih pas bulan puasa dipakai gitu, ya Bu? Itu juga mungkin pertanyaan yang mendasar, mungkin karena memasukkan sesuatu ke dalam mata, boleh nggak sih pas bulan puasa juga? Oke, silakan Bu Dian. Ya, makasih Mas Muhammad Firmansyah. Ya, oke. Pertanyaannya adalah mekanisme kerja ya. Wah, itu berarti udah ke farmakologi ya. Ya, kalau sederhananya, kalau kita bicara tentang atropin, itu kalau mekanisme kerjanya gitu ya. Jadi kalau di dalam tubuh itu ada namanya sistem saraf gitu. Mas Muhammad Firmansyah, ada sistem parasimpatis, kemudian ada simpatis. Itu fungsinya ke bagaimana otot kita bekerja gitu di dalam tubuh. Nah, kalau yang saya kenal atropin, yang saya tahu gitu ya, nanti mungkin ada yang mau ditambahkan, atropin itu adalah golongan muskarinik. Itu kalau kita bicara ke farmakologinya gitu ya, karena Mas Muhammad tadi tanya terkait farmakologinya gitu ya. Dia sifatnya antikolinergik gitu. Jadi fungsinya untuk mengurangi pergerakan dari otot polos di
kalau misalnya atropinnya digunakan di mata berarti mengurangi motilitas atau pergerakan otot polos yang ada di mata gitu. Jadi nggak tegang gitu istilahnya kalau secara mudahnya gitu ya. Nah, kenapa dia bisa berefek ya? Karena kalau yang sakit mata itu kan tegang gitu ya, efek otot-ototnya di sini, otot polosnya terutama gitu. Nah, penggunaan atropin ini sebagai antagonis kompetitif gitu ya, antimuskarinik, dia bisa merilekskan gitu istilahnya, merilekskan otot-otot yang tegang di sini gitu. Jadi nggak sakit lagi istilahnya gitu ya. Kalau tetes mata atau dan efeknya adalah efek lokal gitu. Jadi kenapa dia tetes mata untuk obat mata ya karena dia lokal gitu ya. Sama kayak tadi suppositoria misalnya. Suppositoria atau ovula gitu yang diberikan lokal gitu kan. Jadi itu mungkin ya kalau misalnya Mas Muhammad tanya bagaimana mekanisme kerja dari atropin. Jadi dia memberikan efek relaksasi gitu otot polos yang ada di mata. Kemudian apa tadi? Itu Bu, boleh nggak tetes mata tuh digunakan pada saat bulan puasa Bu? Kalau tetes mata itu boleh diberikan pada saat bulan puasa karena itu tadi prinsipnya obat-obat yang bisa membatalkan puasa itu adalah obat-obat yang diminum secara peroral atau melalui mulut atau melalui saluran cerna. Kalau obat-obat tetes mata itu kan tidak diberikan gitu ya via peroral atau dikonsumsi melalui mulut atau tidak masuk ke saluran cerna. Jadi obat-obat tetes mata ataupun obat-obat tetes hidung itu juga bisa rekan-rekan gunakan selama berpuasa. Oke, ya. Jadi prinsipnya berdasarkan jumhur ulama diperbolehkan untuk obat tetes mata begitu ya, Ibu Dian. Kemudian tadi atropin digunakan untuk relaksan pada otot-otot di sekitar mata sehingga dapat mengurangi rabun-rabunan tadi ya. Oke, satu pertanyaan yang langsung mungkin sebelum kita masuk ke chat ya. Silakan ada yang mau bertanya langsung lagi? Tidak ada yang mau berkonsultasi langsung. Ini Bu Dian, banyak sekali pertanyaan di kolom chat Bu. Mungkin berbagai kasus ya yang ada di masyarakat. Mungkin mumpung ada pakarnya gitu ya. Pertama dari Pak Rian atau Mas Rian itu, izin tanya, ayah saya pas puasa tadi pagi membuka Baiklin. Tiba-tiba beliau sesak nafas namun masih sadarkan diri. Saya coba pindahkan ke tempat terbuka dan memberikan susu dan air kelapa. Ya, untuk otomatis ayahnya beliau itu membatalkan puasa gitu ya. Namun saat ini masih mual. Kira-kira obat apa yang direkomendasikan untuk ayah saya ya Bu Dian? Terima kasih. Mungkin langsung dijawab Bu Dian. Oke, Baiklin ya? Baiklin itu pemutih ya, pemutih cairan pakaian seperti itu ya, Pak Iya, Rian. iya. Oke, ya kalau yang saya tahu untuk Baiklin saya kurang tahu ya dia isinya apa atau bahan kimianya apa. Tapi kalau cairan pemutih itu berarti ada bahan-bahan tertentu yang dia mungkin dalam jumlah yang ketika dalam jumlah yang banyak gitu ya masuk ke dalam tubuh baik itu terhirup ataupun tertelan mungkin ya itu mungkin bisa memberikan efek keracunan mungkin seperti itu ya. Karena dia tergolong mungkin racun gitu ya bahan pemutihnya. Kalau misalnya tidak sengaja terhirup gitu atau terminum mungkin ya Baiklinnya, berarti harus ada cara untuk membersihkan lambungnya gitu kan.
Tapi ini sudah diberikan, iya susu itu bisa untuk, mengurangi atau mengeluarkan, racun-racun yang ada di dalam tubuh, kemudian air kelapa juga bisa, namun sampai saat ini masih mual. Obat apa yang direkomendasikan untuk ayah saya? Obat kalau obat, mungkin, belum perlu obat ya, tapi kalau memang perlu obat berarti obat-obat anti mual. Yang, mungkin bisa, Mas Rian, temukan di, apotek, gitu. Apa contohnya misalnya, obat-obat golongan, PPI misalnya, atau, obat-obat yang bisa obat-obat mah yang tadi itu bisa, Mas Rian gunakan, atau misalnya kalau nggak mau obat itu bisa gunakan charcoal. Charcoal itu juga punya efek, aktif untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Jadi kan sekarang sudah ada ya charcoal-charcoal yang dimakan gitu, atau yang bisa dikonsumsi sama, manusia. Jadi, kalau misalnya tidak mau obat ya Mas Dan bisa gunakan itu. Tapi sebenarnya karena dia terhirup, berarti kan tidak ada di lambung ya. Jadi, mungkin mualnya adalah mual karena, efek, yang ada di pernafasan itu tadi. Jadi menurut saya, eee, istirahat saja gitu, dan susunya juga ditambah boleh, itu sudah cukup ya, tanpa ada obat, karena dia tidak terminum ya, atau tidak tertelan. Tapi kalau memang ingin obat, ya obat-obat yang, meredakan mual, atau bisa charcoal yang non obat. Oke, ya terima kasih atas jawabannya. Semoga lekas sembuh ya untuk ayahnya Bapak Rian ya. Ya, baik, Mbak, terima kasih, Mbak. Iya ya, oke. Berikutnya, pertanyaan berikutnya ini cukup banyak jadi agak lanjut saja ya, Bu. Apakah boleh meminum obat orang dewasa untuk anak-anak dengan cara mengurangi dosisnya? Mungkin kasus-kasus ini sering terjadi di luar negeri ya, Bu, karena begitu sulitnya mendapatkan obat-obatan untuk untuk anak-anak ya, sehingga mungkin yang kita dapatkan adalah obat orang dewasa atau bawa dari Indonesia obat untuk orang dewasa. Kira-kira bisa nggak sih dipakai? Mungkin itu pertanyaannya Pak Udin kali ya. Ya, kalau saya jawabnya itu, tidak boleh Bapak Ibu atau rekan-rekan, karena, secara anatomi atau fisiologi itu, kerja organ dari anak-anak sama dengan orang dewasa itu berbeda. Jadi kita tidak bisa langsung mengurangi, dosis atau jumlah obat gitu ya, dari, orang dewasa ke, anak-anak. Tapi mungkin kalau, dokter ataupun, farmasis atau apoteker dari di sana itu, punya, kemampuan atau punya, bisa ya melakukan itu. Kalau memang, tidak ada obat, eee, yang khusus, diformulasikan untuk anak-anak. Tapi kalau Bapak Ibu melakukannya sendiri, misalnya untuk pengobatan mandiri atau swamedikasi kita istilahnya, nah itu, tidak dianjurkan. Jadi Bapak Ibu harus konsultasikan itu ke dokter ataupun ke, apoteker terdekat di sana. Atas anjuran mereka ya. Jadi kalau dilakukan sendiri gitu untuk swamedikasi atau untuk, pengobatan mandiri itu tidak diperbolehkan. Oke. Jadi tidak boleh ya, Bu, mengurangi obat untuk menggunakan obat orang dewasa untuk anak-anak ya, karena berbahaya juga kan, karena jika dosisnya tidak sesuai. Jadi silakan konsultasikan dengan, apoteker yang terdekat gitulah, kurang lebihnya untuk dihitungkan dosisnya gitu ya. Selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya masih dengan Pak Udin juga, apakah boleh Bu minum obat kolesterol tersebut kalau
nggak sedang sakit, apakah obat kolesterol itu harus diminum terus gitu loh intinya. Termasuk obat anti hipertensi juga kalau misalkan ngerasa sehat-sehat aja boleh nggak sih nggak diminum pada saat puasa? Misalkan tujuannya untuk mencegah, kan katanya mencegah hipertensi karena saya punya gen hipertensi. Nah, itu boleh apa enggak gitu? Silakan Bu Dian. Ya, kalau Bapak Ibu tidak didiagnosis penyakit itu ya tidak perlu untuk meminum obat itu kan gitu. Jadi dalam obat itu kan tidak semua obat harus diminum untuk preventif gitu ya. Apalagi obat-obat seperti ini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak diagnosis oleh dokternya terkena hipertensi atau terkena kolesterol, nah Bapak Ibu tidak perlu untuk meminum obat itu. Nah, obat-obat ini diminum ketika Bapak Ibu sudah didiagnosis oleh atau diinformasikan oleh dokternya, oh kolesterolnya sudah naik, Bapak Ibu, kalau hipertensinya udah hipertensi stase kan ada stasenya 1, 2, dan 3 gitu. Jadi Bapak itu harus minum obat tersebut gitu. Nah, minumnya biasanya obat-obat anti kolesterol ini sama anti hipertensi ini memang harus setiap hari. Kenapa? Karena fungsinya untuk mengontrol kalau hipertensi berarti mengontrol tekanan darah ya dari Bapak Ibu semua. Kalau kolesterol berarti mengontrol kolesterol gitu kan dari Bapak Ibu semua. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu merasa oh saya udah enakan gitu ya, jadi nggak perlu minum obat ini. Nah, itu akan karena ini adalah penyakit degeneratif ya, hipertensi. Jadi nanti akan chance untuk ke penyakit yang lebih serius itu akan besar kalau misalnya Bapak Ibu tidak meminumnya setiap hari. Misalnya biasanya itu hipertensi itu akan jadi satu nih dengan penyakit kolesterol sama diabetes nantinya. Jadi kalau misalnya mungkin hipertensi Bapak Ibu obat anti hipertensinya itu diminum secara terkontrol gitu, nanti akan lead penyakit-penyakit lainnya, misalnya hipertensi plus diabetes nanti. Kemudian obat dengan kolesterolnya itu obat-obatan yang harus diminum sama Bapak Ibu semua itu akan lebih banyak nantinya gitu. Jadi Bapak Ibu harus patuh dulu nih di satu obat ini yang terkontrol. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu nggak sakit atau hanya untuk preventif ya tidak perlu mengkonsumsi obat ini gitu. Obat ini dikonsumsi kalau memang Bapak Ibu sudah terdiagnosis penyakit tersebut. Oke, ya. Jadi intinya adalah kalau sudah didiagnosis harus rutin, kalau belum didiagnosis ya tidak rutin kalau pas pengecekan saja tinggi begitu ya Bu Dian ya. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Umaroh. Seseorang menderita diabetes mellitus 2 tahun yang lalu selalu tinggi, namun akhir-akhir ini kadang turun sampai yang seharusnya diabetes aman ya di 5-6, tapi kok kadang turun sampai di bawah 4. Apakah itu tetap harus minum obat diabetes atau diminum saat naik saja? Oke, silakan Bu Dian. Nah, ya. Ya, menderita DM 2 tahun yang lalu tinggi. Berarti harus ditanya dulu Bu, apakah yang waktu tinggi itu ibunya minum obat gitu dan obat apa saja? Itu kan tergantung ya dari obat yang ibu minum. Mungkin kalau misalnya sekarang itu sampai turun berarti kan kita bilangnya yang tadi ya hipoglikemia. Jadi mungkin obat-obatan yang ibu konsumsi itu efeknya terlalu besar gitu misalnya, sehingga gula darah ibu malah jadi turun gitu ya, turun drastis. Jadi mungkin perlu ada penyesuaian obat. Jadi ibu harus datang dulu ke dokternya dan informasikan saja kalau misalnya gula darahnya itu bisa turun drastis. Ini kenapa? Dan mungkin dokter itu akan mengubah gitu ya, atau mungkin mengurangi kekuatan atau dosis obat yang ibu konsumsi, atau bahkan mengurangi paduan obat yang biasanya 3 obat yang ibu konsumsi mungkin bisa jadi 2 ya. Nah itu untuk mengontrol gula darah ibu agar normal gitu. Jadi harus dilihat dulu
waktu tinggi ini dia minum obat apa gitu. Oke, ya. Apakah itu tetap harus harus tetap diminum, tapi harus konsultasikan dulu karena kan ada hipoglikemia kan, berarti sebelumnya ada efek ini. Jadi mungkin harus dikonsultasikan dulu ke dokter apakah paduan obatnya itu perlu di-adjust gitu, atau mungkin dosisnya dikurangi ataupun paduan obatnya bisa dikurangi seperti itu. Oke, ya ini Bu Umar sepertinya dari Hong Kong ya. Jauh sekali kita dari seluruh dunia ini teman-teman. Ya. Berikutnya ada pertanyaan, ini ada pertanyaan direct ke saya jadi tolong ditanyakan apakah vaksin COVID atau konsumsi vitamin C dan vitamin D setiap hari bisa menimbulkan alergi? Karena ada beliau belum pernah ada sejarah alergi sama sekali, tapi justru habis vaksin, kemudian dia setiap hari minum vitamin C dan vitamin D malah jadi alergi. Apakah itu terkait dengan imunitas atau obatnya terlalu kuat atau imunitas saya yang terlalu kuat atau bagaimana Pak begitu? Silakan dijawab Bu Dian. Jadi kalau multivitamin atau vitamin C, vitamin D, saya rasa tidak ada chance untuk dia alergi ya, kecuali untuk makanan-makanan, misalnya telur atau makanan-makanan yang dia tinggi protein. Nah itu memang chance untuk untuk alergi itu akan tinggi. Kemudian apa tadi pertanyaan? Itu Bu, bisa nggak sih orang itu justru dengan minum vitamin malah jadi alergi gitu? Dulunya minum vitamin C dan D nggak alergi, tapi setelah divaksin malah jadi alergi. Apakah mengubah sistem imun di dalam tubuhnya beliau sehingga menyebabkan alergi atau imunitasnya terlalu kuat sehingga terjadi hipersensitivitas dan lain sebagainya, Bu? Kalau saya bisa bilang enggak ya, maksudnya vitamin itu tidak menyebabkan alergi, seperti yang tadi saya informasikan. Yang menyebabkan alergi ya itu tadi mungkin dari luar atau dari makanan yang dikonsumsi. Karena kan dia kalau makanan itu ya bisa men-trigger misalnya makanan-makanan udang atau makanan yang tinggi protein itu kalau memang di dalam kita sudah punya genetik alergi itu kalau kita konsumsi setiap hari itu memang bisa memunculkan reaksi alergi. Gitu karena dia men-trigger adanya gen tersebut untuk bekerja gitu istilahnya genetik ya secara genetik. Tapi kalau karena konsumsi multivitamin atau konsumsi vitamin itu saya rasa tidak akan menyebabkan alergi. Itu sih yang bisa saya sharingkan mungkin ya ke Bapak Ibu semua. Ya, jadi Bapak Ibu bisa konsumsi vitamin kapanpun gitu. Oke, intinya vitamin aman ya Bu ya untuk orang ya. Oke. Berikutnya ada pertanyaan lagi nih Bu dari Ibu Rahma. Mohon izin bertanya, apakah boleh kita minum obat sebelum merasakan sakit? Contohnya nih, waktu sahur kita makan makanan yang pedas. Lalu karena kita tahu punya penyakit mah, jadi sekalian minum obat mah aja. Belum tentu keluar mahnya, tapi minum aja lah buat preventif gitu ya. Untuk jaga-jaga. Sebelum imsak dengan pemikiran mencegah mah yang kambuh begitu. Itu boleh apa enggak Bu Dian? Iya, tadi kan memang kalau mah itu kan karena asam lambung ya, dan asam lambung itu akan naik kan di pagi hari. Tadi kan untuk obat mah itu memang baiknya itu pada waktu makan sahur ya, atau sebelum tidurnya. Itu fungsinya apa? Yang fungsinya untuk mencegah pengeluaran asam lambung yang berlebihan di pagi hari sebenarnya. Itu kan yaitu fungsinya untuk mencegah sebenarnya. Tapi kalau mencegahnya karena ingin makan yang bisa memicu peningkatan asam lambung gitu, misalnya makanan pedas atau kafein gitu ya. Nah, saya rasa itu
saya tidak anjurkan gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa hindari makanan-makanan seperti itu. Karena ya kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi gitu. Tapi kalau misalnya Ibu sudah minum obat gitu di malam hari ataupun sebelum tidur gitu ya, ataupun pada waktu makan sahur, tapi Bapak Ibu masih tetap makan makanan yang dapat memicu peningkatan asam lambung, nanti obat Bapak Ibu semua akan nggak efektif gitu ya. Jadi percuma Bapak Ibu minum obat, asam lambungnya tetap akan naik gitu. Itu sih menurut saya. Oke, jadi boleh nggak Bu, intinya mungkin Bu Rahma bertanya, boleh nggak untuk preventif nih, tapi saya suka banget cabai misal gitu ya. Saya suka banget yang pedas-pedas gitu. Kalau preventif, kalau saya sih tidak menganjurkan ya, tapi mungkin ada batasan, karena kan yang bisa merasakan kan yang sakit gitu ya. Apakah saya makan pedas segini itu bisa meningkatkan asam lambung saya gitu kan, atau kafein dengan kadar segini itu sudah bisa meningkatkan asam lambung saya gitu. Dan itu kan Bapak Ibu yang tahu batasnya gitu. Jadi ya kalau menurut saya dibatasi saja gitu ya. Mungkin kalau misalnya dihindari agak sulit gitu karena mungkin suka gitu makan pedas atau minum kafein misalnya, tapi ya harus dibatasi gitu. Dibatasi dengan ya itu tadi, Bapak bisa merasakan kalau makanan pedas segini saya asam lambungnya naik gitu loh. Tapi preventif obatnya itu bukan preventif terkait makanan gitu ya, tapi terkait peningkatan asam lambungnya gitu. Oke. Jadi nanti percuma gitu kalau Bapak Ibu minum obat tapi masih tetap makan makanan pedas. Kalau menurut saya ya, jadi efeknya nggak efektif. Gitu. Oke, baik ya. Sudah cukup Bu Rahma? Sudah cukup jelas Bu? Cukup ya. Cukup Bapak. Oke, Terima kasih. Ya, sama-sama. Berikutnya dari Bapak Syahrul Hidayat. Mohon izin bertanya, saya sering dengar namanya endoskopi. Apakah semua sakit mah harus endoskopi? Iya, endoskopi itu kan proses medis gitu ya, atau prosedur medis untuk melihat organ dalam dari Bapak Ibu gitu kan, menggunakan alat khusus gitu misalnya. Alat khususnya itu dimasukkan ke dalam tubuh. Tidak semua mah itu harus diendoskopi Bapak. Jadi biasanya endoskopi itu dilakukan itu untuk penyakit-penyakit lainnya, tapi yang berkaitan dengan saluran cerna. Misalnya kita kenalnya adalah peptic ulcer, apa bahasa Indonesianya ya? Tukak lambung. Ya, kalau mah itu kan hanya kenaikan asam lambung. Jadi asam lambung Bapak Ibu naik gitu, atau produksi asam lambung Bapak Ibu naik gitu. Tapi tidak ada tukak di situ atau apa ya istilahnya? Cuma asam lambungnya yang naik gitu. Tapi kalau yang endoskopi ini sudah ada tukaknya di situ gitu. Jadi udah ada biasanya tukak lambung itu tidak hanya mual gitu, tapi feses Bapak Ibu itu berdarah gitu. Jadi fesesnya itu bisa hitam misalnya atau darah. Kalau misalnya masih fresh darahnya, feses Bapak Ibu bisa merah gitu. Nah itu yang mungkin perlu untuk diendoskopi atau pemeriksaan lainnya, misalnya radiologi, ronsen atau CT scan. Jadi kalau mah saja itu tidak perlu diendoskopi. Tapi kalau sudah ada kelihatan, oh kok feses saya itu hitam ya, menghitam atau kelihatan seperti ada darahnya. Nah itu Bapak Ibu harus, dan ada efek mual juga. Nah itu, dan sakit perut. Nah itu Bapak Ibu harus waspada dan harus ke dokter gitu, karena mungkin perlu ada diagnosis tambahan. Contohnya adalah ya endoskopi itu tadi. Oke, berikutnya pertanyaan dari Pak Sugeng mau tanya, untuk obat flu dan demam anak, apa yang
aman sekarang. Soalnya tempo hari ramai gagal ginjal. Kemudian obat apa yang pas untuk stamina seorang bapak? Oke, silakan. Ya, ya, yang kemarin itu memang rame ya, Pak. Karena itu sebenarnya karena memang ada suatu hal di bagian produksinya gitu, sehingga ada bahan tambahan lain atau senyawa lain yang ditambahkan ke situ, sehingga obatnya itu bisa berefek lainnya gitu. Tapi kalau obat flu yang aman, sebenarnya obat flu untuk anak itu semuanya aman. Yang beredar di apotek sekarang itu bisa Bapak Ibu gunakan gitu. Oke, intinya yang Misalnya apa? Contohnya mah Bufagrip misalnya ya, atau apa. Itu bisa sebenarnya. Tapi kemarin itu memang kasus berbeda gitu, karena memang ada apa namanya, suatu hal gitu sehingga menyebabkan si produk ini berbeda dengan produk yang lainnya. Tapi kan sudah ditarik juga sekarang. Itu kemudian jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena obat-obat yang sudah diedarkan di pasaran sekarang itu aman untuk dikonsumsi. Di apotek-apotek itu aman untuk dikonsumsi. Kemudian obat apa yang pas untuk stamina ini apa maksudnya? mungkin bisa diperjelas Pak Sugeng. Multivitamin gitu ya Pak maksudnya? Atau obat kuat gitu? Pak Sugengnya masih ada atau? Oh, sudah Kalau ya, kalau ya ini kalau stamina mungkin multivitamin, ya maksudnya untuk imunitas mungkin Bu. ya kalau imunitas mungkin ya bisa multivitamin Bapak, bisa gunakan itu. Karena kan banyak ya multivitamin yang ada di luar sekarang. Tapi kalau misalnya yang herbal ya bisa apa? Kalau misalnya imunitas, bukan imunitas ya, kalau obat kuat yang lain atau stamina yang lain itu mungkin ya kalau obat itu ada namanya sildenafil bisa Bapak Ibu gunakan atau ya kan vardenafil gitu-gitu. Pokoknya yang belakangnya fil-fil. Nah, itu Bapak Ibu bisa kan itu kalau obat ya untuk stamina yang lain gitu. Tapi kalau herbal itu untuk stamina yang itu ya bisa pakai infonya itu adalah bawang putih. Itu kan dia bisa karena dia meningkatkan produksi hormon yang ada di dalam tubuh laki-laki itu namanya testosteron. Nah, itu bisa meningkatkan itu. Kalau Bapak konsumsi air bawang putih itu secara rutin. Itu kalau herbalnya yang saya tahu. Tapi kalau obatnya, obat yang Bapak Ibu bisa konsumsi itu ya sildenafil ada, kemudian isinya Viagra. Ya. Tapi kalau stamina daya tahan tubuh ya multivitamin. Oke, ada pertanyaan berikutnya nih Bu, konsultasi mungkin ya. Maaf Ibu, izin bertanya. Jadi ibu saya sedang sakit batuk waktu sahur minum Yakult sebelum minum obat batuk. Kira-kira ada kaitannya tidak Ibu antara minum Yakult dengan obat batuk tersebut? Terima kasih. Kaitan apa ya maksudnya ini? Ada interaksi gitu maksudnya atau Mungkin atau bisa Yakult itu memberikan efek tertentu setelah minum 2 itu atau gimana? iya mungkin dari Fadela, mungkin Bu Fadela atau Mbak Fadela bisa menjelaskan pertanyaannya seperti apa? Ada orangnya mungkin? Ya. Ada Pak. Ya silakan. Jadi kan waktu sahur ibu saya kan lagi batuk, mau minum obat batuk, tapi sebelum minum obat batuk itu minum Yakult. Nah setelah minum Yakult apakah masih boleh minum obat batuk atau tidak? Gitu.
Oke. Kalau jawabannya boleh, asalkan mungkin ada jeda ya, karena Yakult itu kan isinya bakteri ya, meskipun bakteri lemah gitu. Sebaiknya memang obat itu kan diminum menggunakan air putih gitu ya, ya untuk menghindari adanya interaksi-interaksi yang tidak diinginkan gitu. Takutnya khasiat obatnya itu berkurang. Itu jadi memang disarankan dengan air putih gitu. Kalau Yakult itu kan kalau saya bisa sarankan sih boleh asalkan ada jedanya gitu. Mungkin ibunya Ibu Fadila itu minum Yakultnya 15 menit gitu atau 20 menit atau setengah jam gitu ya sebelum minum obat batuk yang akan dikonsumsi gitu. Boleh saja. Kan untuk menghindari kan adanya efek yang tidak diinginkan, adanya interaksi istilahnya. Baik Ibu, terima kasih. Oke, sepertinya pertanyaan sudah habis. Pertanyaan di dalam kolom chat. Ada yang ingin bertanya langsung mungkin? Pak Ahmad Hidayatullah mungkin mau bertanya konsultasi langsung? Oh, sudah. Oke. Karena waktu juga sudah masuk ke pukul 11.30 dan di Indonesia juga sudah menjelang buka puasa, saya mencoba untuk menyimpulkan beberapa hal dari webinar kali ini. Mohon maaf ya jika ada suara-suara yang lain. Pertama, mengenai obat untuk dewasa, apakah boleh untuk anak-anak? Obat untuk dewasa tidak boleh digunakan untuk anak-anak tanpa pengawasan dan perhitungan dosis yang tepat, sehingga silakan konsultasikan dengan apoteker terdekat dari tempat Anda untuk mendapatkan informasi mengenai obat apa yang bisa digunakan untuk anak-anak, pengganti untuk anak-anak, ataupun dihitungkan dosisnya sesuai dengan umur atau berat badan anaknya masing-masing. Kemudian, apakah tadi obat hipertensi, kolesterol, dan diabetes mellitus diminum rutin? Iya, jika sudah didiagnosis oleh dokter. Namun jika tidak didiagnosis oleh dokter sudah memiliki diagnosis tersebut, maka tidak diwajibkan. Lebih baik maintenance dengan cara yang lain. Ya. Kemudian tadi ada pertanyaan jauh ya dari Hong Kong ya, gula darah turun drastis setelah menggunakan obat diabetes mellitus, sebaiknya dikurangi dosisnya atau diganti dengan obat diabetes lain dengan golongan lain yang lebih aman dan memiliki resiko untuk menyebabkan penurunan glukosa darah secara drastis. Kemudian mengenai vitamin menyebabkan alergi atau tidak, sebenarnya secara patofisiologis vitamin tidak menyebabkan alergi. Bisa jadi alergi ini muncul ketika terpejan oleh faktor-faktor lain di luar dari vitamin tersebut. Contohnya makanan tadi ya, dan beberapa hal yang berkaitan dengan faktor pencetus alergi. Bisa jadi alerginya baru muncul setelah sekian tahun atau sekian kali menggunakan atau mengkonsumsi makanan atau pencetus alergi tersebut. Kemudian tadi juga bisa kita simpulkan bagaimana cara boleh nggak sih minum obat MAH pada saat sahur, sukanya makan pedas. Rekomendasinya adalah kurangi makanan pedas saat sahur karena tadi asam lambung meningkat pada pagi hari. Tapi untuk preventif sebaiknya preventifnya dimulai dari makanannya dulu ya, dikurangi pedas-pedasnya. Kalau memang sudah untuk jaga-jaga tidak boleh, tapi tidak boleh terlalu sering, intinya sih seperti itu. Kemudian apakah endoskopi diperlukan? Kalau endoskopi itu digunakan atas perintah dari dokter dan diagnosis yang tepat dan sudah direkomendasikan oleh dokter. Karena apa? Karena tidak semua MAH itu membutuhkan endoskopi kecuali sudah ada
sudah ada gejala-gejala pendarahan di mana ada luka di bagian pencernaan. Kemudian untuk obat flu dan demam saat ini yang dijual di apotek sudah terupdate ya Bapak Ibu sekalian. Jadi aman semua yang dijual di apotek karena semua apotek sudah mengikuti ketentuan dari Kemenristek dari Kemenkes dan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga apa yang dijual saat ini sudah paling aman. Kemudian tadi yang minum obat dengan Yakult ya, sebaiknya memang untuk minum obat jangan yang aneh-aneh. Cukup dengan air putih saja, tidak perlu menggunakan Yakult. Kalau minum teh, Yakult dan sebagainya itu sebaiknya diminum 15 menit sampai 30 menit sebelum minum obat batuk atau obat yang lain yang akan dikonsumsi. Kurang lebihnya seperti itu. Kesimpulannya mungkin ada tambahan dari Budian. Ada tambahan dari Budian mungkin? Udah cukup, Pak. Oke. Baik, majelis ilmu ini kita cukupkan pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Ibu Dian yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu dan berkonsultasi, dan semua peserta webinar yang telah hadir pada sore hari ini. Mohon maaf bila saat penyampaian ada banyak kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Baik, webinar ini kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Bukan ke sini Mas Iwan, ke forum lain tadi. Sorry. Jadi tadi saya begini, itu ada forum lain tadi. Ini loh. Jadi diundang tadi, saya nggak bisa gitu. Jadi mohon maaf. Terima kasih Mbak Dian, sharing ilmunya tadi sangat bermanfaat sekali. Sharing-sharing ilmunya termasuk obat-obat untuk anak begitu. Kebetulan kemarin saya sudah tumbang Mbak Dian, saya juga tanya-tanya ke Mas Ihwan kemarin. Iya Pak, semoga sehat selalu di sana. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin untuk Zoom Meet-nya saya tutup. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.